Pagi hari ini saya mendapat satu privilege untuk menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama melihat satu kegerakan di dalam kota kita, kegerakan di dalam berbagai bidang bahwa kepercayaan kepada Kristus ini menjadi satu hal yang mendorong bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan kita ini memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada kota di mana di tempat saudara ditempatkan di wilayah ini. Ya. Pagi hari ini judul khotbahnya adalah Compassion for the City. Compassion artinya belas kasihan itu menjadi bagian kita bersama untuk boleh menjadi satu kekuatan yang mendorong kita supaya setiap hati saudara, setiap hati kita semua memiliki hati yang demikian. Ya. Kalau kita melihat di dalam kebenaran tadi yang sudah dibacakan oleh Saudara Martin bahwa itu yang akan kita renungkan pagi hari ini, ya. Supaya setiap kita, ya, kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Ini menjadi bagian kita pagi hari ini, bagaimana setiap kita boleh menjadi berkat bagi kota di mana kita tinggal. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 7, di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Bagaimana kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota? Ya. Di mana kita bisa memberikan hati kita untuk Tuhan. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua perintah yang Tuhan berikan pada kita pagi hari ini, yaitu untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota itu. Jadi dua hal ini yang memberikan kepada kita sehingga setiap kita diberikan satu kemampuan oleh Tuhan. Kita diberikan satu destiny-nya Tuhan untuk kita hidupi, ya. Di dalam pagi hari ini kita akan baca di dalam Matius kembali, ya. Saya akan mengulang ini yang disampaikan tadi oleh Martin. Ya, ini menjadi pembahasan kita pagi hari ini, ya. Di sana dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja sedikit, saudara. Ini menjadi bagian kita, apakah kita mau diutus oleh Tuhan? Apakah kita memiliki hati ini, hati pekerja untuk orang-orang yang masih di luar sana, orang-orang belum percaya kepada Yesus. Mereka menjadi bilangan, akhirnya menjadi bilangan murid Kristus. Terus sebab itu Tuhan berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Jadi ada satu penekanan yang Tuhan berikan di dalam hal ini. Ya. Artinya bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana menjadi pembelajaran buat kita pagi hari ini. Tiga hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyingkapkan ini. Ya. Bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi kota kita dan memiliki belas kasihan untuk kota kita. Yang pertama, memberikan pengajaran dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kemudian berikutnya menumbuhkan sikap belas kasihan kepada yang lelah dan terlantar. Yang ketiga, menjadi penuai bagi kerajaan Allah. Jadi kalau kita melihat, ya, bahwa penulis dalam hal ini Matius, ya, di sana ada kata tadi saya katakan demikianlah
Ya, kata demikian itu apa artinya? Kata demikian di sana artinya bahwa apa yang telah dikerjakan Yesus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kalau saudara baca dari pasal 5, pasal 6 dan 7 itu adalah memberikan pengajaran, ya. Demikianlah di dalam pengajaran Yesus di atas bukit, ya. Di sana Yesus mengajarkan berbagai macam hal tentang kerajaan Allah, ya. Dan itu yang telah dikerjakan Yesus. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 8, 9, itu bagaimana Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan perbuatan-perbuatan untuk menolong mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, mereka yang sakit, ya. Itu menjadi bagian yang Tuhan kerjakan, yang bagian Yesus kerjakan di dalam tempat itu, ya. Jadi di dalam memberikan pengajaran ini, ya, yang pertama tadi memberikan pengajaran dan memberitakan Injil Kerajaan, ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya bahwa Yesus tidak membedakan wilayah, tidak membedakan tempat. Semua tempat itu didatangi, ya. Artinya Yesus memiliki belas kasihan, Tuhan Yesus memberikan pengajarannya itu tidak pilih kasih. Tuhan dimanapun dia berada, dia akan memberikan pengajarannya, ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat ya bahwa area pelayanan Yesus tadi di desa dan di kota itu, ya. Sehingga di dalam frase ini dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat itu. Jadi kata mengajar kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya adalah didasko. Ya, didasko itu mengajar. Kalau didaskalos itu adalah guru, ya. Bagaimana dia memberikan penekanan dalam hal ini, ya. Jadi mengajar artinya bagaimana dia bisa merubah orang lain. Bagaimana dia memberitakan kerajaan Allah itu. Bagaimana dia mau supaya orang-orang yang diajar itu berubah. Ya. Sehingga ini yang juga menjadi bagian kita. Apakah kita juga mau memiliki hatinya Yesus. Hati yang untuk melihat, hati yang mau untuk mengajar kepada orang lain. Ya. Beberapa waktu ini kami dari tim ministry mengajar, kita memuridkan di dalam 2 kota, Negara sama Mundi Gunung. Ya. Itu kita bersama dengan dari Gereja Kairos, kita memuridkan, kita mengajar, memberikan satu pemuridan kepada mereka supaya gereja yang kita ajar itu bisa kembali memberitakan kerajaan Allah. Ini yang menjadi bagian tugas kita bersama semestinya. Dan saya encourage saudara, saya mendorong saudara kalau saudara memiliki hati yang mau mengajar, ya, mari kita bersama-sama untuk melakukan tugas ini, ya. Itu supaya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sehingga bagaimana kita mengajar orang lain, ya, adalah satu perubahan akal budi, ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini dari segi kognitif kita. Sehingga kalau Yesus menyatakan hal ini, Yesus katakan supaya bagaimana kita bisa merubah, kita memperbaharui kehidupan orang-orang di sekitar kita sehingga mereka memiliki hati Yesus dalam kehidupannya, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya itulah yang Tuhan mau taruh di dalam hati kita supaya kita boleh mengajar orang lain sehingga mereka mengalami pembaharuan budi dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes 13, ya, saudara bisa lihat di sana bahwa
Yesus sendiri menegaskan bahwa dia memang adalah guru dan Tuhan. Ya. Di sana dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau kita melihat Yesus sebagai guru, bagaimana dia mengajar, tadi kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36 tadi, ya. Dia mengajar artinya dia adalah guru. Dia memiliki satu kemampuan, dia memiliki hati untuk mengajar kepada murid-muridnya. Ya. Di tahun 92, saudara, saya ini adalah guru ya, guru SMA. Itu kita ngajar selama berapa tahun ya? 4 tahun, 4 tahun ya, mengajar. Ini yang merubah pengetahuan murid-murid ya di daerah Brebes sana ya. Dan ini produk saya pertama nih, Kristina lahirnya di Brebes. Brebes itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, itu kita mengajar di sana. Ya, itu satu kesukaan ya untuk di sana. Ya, kemudian ini yang merubah hati saya, bagaimana memiliki hati yang mau mengajar kepada orang lain di dalam kebenaran firman. Ya. Sehingga kebenaran apa yang bisa kita dapatkan di situ? Ya. Di sini ada 4 hal, ya. Hal yang dikerjakan Yesus sebagai seorang pengajar, ya. 4 hal ini, yang pertama, wewenang Yesus sebagai pengajar. Karena dia katakan tadi, aku memang guru dan Tuhan. Sehingga wewenang ini yang dikerjakan Yesus. Dia mengajar murid-muridnya, dia mengajar banyak orang, ya, di bait-bait Allah, ya. Ini supaya menjadi bagian juga dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa mengajar kepada orang lain. Ya. Hal yang kedua, kehebatan Yesus dalam menghadapi murid-muridnya dengan latar belakang yang berbeda. Murid-murid yang dia latih dan dia bina. Artinya siapa yang dijadikan muridnya Yesus? Yesus mengambil murid, ada seorang pelayan, seorang nelayan, ya, seorang yang mencari ikan, ada seorang Lewi, ya. Dan ini yang diajar Yesus dengan kehebatan Yesus di dalam mengajarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus sebagai pribadi yang mengajar secara terus terang dengan tujuan yang jelas. Sehingga ini yang kebenaran firman itu yang disampaikan Yesus. Jadi apa yang diajarkan adalah kebenaran firman, merubah paradigma seseorang untuk menjadi seorang murid. Ya. Dan itu yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Yesus adalah pengajar dengan visi yang jelas dan besar, yakni berkaitan dengan kerajaan Allah. Sesuai dengan kita ada di Gereja Rock, kita menjadi representative of Christ Kingdom. Artinya kita ini perwakilan kerajaan Allah. Bagaimana kita menjangkau orang-orang di luar sana, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kerajaan Allah ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Oleh sebab itu menjadi bagian kita, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, bahwa kita ini menjadi muridnya Tuhan. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19-20, di sana katakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bukan murid kita, tetapi murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah. Kata ajarin sama dengan tadi. Didasko tadi, merubah paradigma seseorang, merubah cara pandang seseorang agar sesuai dengan kebenaran firman tadi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau saudara dimuridkan, saudara dibentuk oleh Tuhan, untuk kita memuridkan orang lain, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kota, ketahuilah bahwa Sang Pencipta langit dan bumi itu beserta saudara. Jadi saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu gentar menghadapi semua orang itu. Ya, sehingga apa yang Tuhan mau itu menjadi bagian kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Ya.
Jadi Yesus menghendaki supaya setiap kita mengajar dan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan pada kita. Di dalam Matius 28 tadi katakan jadikan, ajarkan, ya. Itu menjadi perintah buat kita, menjadi amanat agung dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan dan lakukan. Jadi Yesus memerintahkan agar petobat baru dibantu dengan diajarkan semua hal yang diperintahkannya. Ini menjadi bagian kita. Memiliki hatinya Yesus itu tadi, memiliki hati yang penuh belas kasihan, ya. Kemudian dari yang tadi saya sampaikan tadi, ya, dari didasko ini, pemahaman didasko ini, pemahaman tentang mengajar ini, ya, kita mendapat merenungkan bahwa saat kita sudah menjadi orang benar, saat kita sudah dibenarkan oleh Yesus, ya, kita mau mengajar kepada orang lain. Kepada siapa kita mengajar? Nanti kita lihat di bagian ketiga, ya. Supaya orang lain juga menerima keselamatan itu. Jadi keselamatan tidak kita nikmati sendiri, tetapi keselamatan juga menjadi bagian dari orang lain, ya. Sehingga mereka mengalami pembaharuan budi, dia mengalami bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Ini yang menjadi bagian kita di dalam gereja ini, ya. Kemudian pemberitaan kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Ya. Jadi pemberitaan Injil kerajaan Allah itu adalah sentral dari pengajaran Yesus. Ya. Jadi pemberitaan firman Allah adalah dimulai dari Allah itu sendiri. Dari kitab Kejadian kalau saudara baca di sana bahwa di sana Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada pada saat ini adalah karena Dia yang memulainya, Dia yang melakukannya. Dari Allah berada pada permulaan dan segala sesuatu itu keluar daripada dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau kita melihat kerajaan Allah tadi, ya, segala sesuatu diberikan dari dirinya sendiri dan diberikan kepada Adam dan Hawa. Ya. Karena manusia adalah perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi yang memanifestasikan gaya hidup Allah di bumi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Dia jatuh dalam dosa, dan dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Ya. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Sehingga manusia yang tadinya penuh dengan otoritas, manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah itu harus jatuh dalam dosa. Ya. Dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa itu ketika dia keterpisahan dengan Allah ini membuat pengejaran manusia yang salah. Yang tadinya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita, di sana ada kata kita. Tetapi karena kesalahan manusia ini, semua bukan lagi berpusat kepada Allah, tetapi berpusat pada aku. Aku, dan aku. Ini yang membuat kerajaannya itu menjadi kerajaan yang gampang diombang-ambingkan. Kerajaan yang ada di dalam manusia itu adalah salah. Dan pengejaran manusia untuk hal ini, dia mencari supaya bisa terhubung, terkoneksi lagi dengan Allah, maka manusia itu mencari satu yang namanya agama. Supaya bisa menghubungkan dirinya kembali dengan Allah. Tetapi apakah demikian itu bisa mengembalikan? Tidak, saudara. Agama tidak akan bisa mengembalikan koneksi, hubungan dengan Allah. Hanya lewat korban Yesus. Ya. Jadi pemberitaan Injil Kerajaan Allah adalah pemberitaan tentang pengaruh pemerintahan Allah di dalam diri kita sehingga kita selalu hidup dalam pertobatan, kekudusan, dalam kebenaran, dan pada akhirnya kita dimuliakan. Ini yang menjadi tujuan kita. Ini yang menjadi pengejaran kita di dalam kerajaan Allah ini. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 30 sana dikatakan bahwa mereka yang ditentukan, siapa yang ditentukan? Saya dan saudara. Kita ini orang-orang pilihan Allah.
Kita ditentukan oleh Allah dari semula, sebelum dunia dijadikan. Dan orang yang telah ditentukan itu, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Lewat apa? Pengudusan setiap saat. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu akan dimuliakannya. Ya, ini yang menjadi pengejaran kita terus-menerus. Bagaimana kita menghidupi kebenaran itu dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melalui, kita bisa mengkoreksi diri kita terus-menerus. Bagaimana kita bisa mengkalibrasi hati kita tiap hari di dalam hidup ini. Sehingga kerajaan Allah itu hidup. Bagaimana Yesus memerintah dalam diri kita, ini menjadi bagian kita. Ya. Kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan sikap belas kasihan kepada yang lelah dan terlantar. Di dalam ayat 36 di sana dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata belas kasihan ini kalau kita lihat itu adalah splexenosomai. Artinya memiliki rasa simpati, memiliki peduli kepada orang lain, memperhatikan kita orang lain yang sakit, mereka yang terhilang, mereka yang belum mengalami keselamatan. Sehingga dengan kelemah lembutan, ya, kita dengan penuh kelemah lembutan menolong mereka yang belum masuk di dalam kerajaan Allah. Ini yang menjadi bagian kita. Apakah kita ketika melihat orang lain yang susah, kita melihat orang lain yang belum terselamatkan, apakah hati kita ini penuh dengan compassion itu? Apakah kita memiliki hatinya Yesus itu sehingga kita mau bergerak, mengajar, ya, kemudian memiliki hati yang penuh belas kasihan ini untuk menolong mereka supaya mereka juga mengenal Kristus. Menolong mereka supaya jika dia ada di dalam keterikatan dengan dosa, kita bisa melepaskan mereka. Akhirnya mereka bisa merasakan damai Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi belas kasihannya dari Tuhan itu mendorongnya mengajar mereka hal-hal yang tidak diajarkan oleh gembala palsu. Siapa gembala palsu itu? Imam-imam Yahudi itu. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Ya. Karena ahli Taurat mengajarkan tetapi tidak melakukan. Dan itu yang ditegur Yesus, yang menjadi konsentrasi Yesus, bagaimana dia mengajarkan kepada domba-domba, mengajarkan kepada murid-murid ini. Ya, sehingga mereka supaya konsentrasi mereka hanya kepada keselamatan itu. Bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Bagaimana kita tidak hanya berkonsentrasi kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, tetapi melihat hal yang besar tentang masalah rohani, hilangnya keselamatan ini, saudara. Yang tadi dijelaskan bahwa itu yang menjadi pengejaran kita di dalam kerajaan Allah. Bagaimana bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu boleh mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Jadi menumbuhkan belas kasihan kepada orang lain itu seharusnya mendorong kita, memberikan direction kepada kita, memberikan arah kepada kita. Sehingga seperti disampaikan pada Yesus, ya, Yesus menyampaikan supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ini, apakah kita mau bergerak dalam hal itu? Bergerak di dalam area itu tadi, area memberitakan Injil, area untuk menyelamatkan orang lain. Itu menjadi satu pertanyaan buat kita pagi hari ini, supaya kita memiliki hatinya Yesus. Ya. Jadi, Yesus memperhatikan orang-orang yang lelah secara rohani karena keberdosaannya. Dan kehilangan kebenaran oleh sebab inilah yang juga harus kita lakukan. Apakah hati kita didirection oleh compassion ini, didorong oleh belas kasihan ini untuk membawa kita
kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, kepada orang-orang yang terhilang, untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga mereka mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Masih banyak tawayan di luar sana yang membutuhkan pekerja tadi. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 24 sampai 36? Bagaimana hati kita? Apakah hati kita seperti seorang imam? Apakah hati kita seperti seorang Lewi? Ataukah hati kita seperti orang Samaria? Ya. Sehingga kalau kita melihat, saudara nanti baca di rumah di dalam Lukas 10 ayat 24, saudara melihat satu perikop itu, ya. Bagaimana kita melihat sikap, apakah kita ini sama, apakah sikap hati kita sama dengan seorang imam ini? Seorang imam ini dia hanya memperdulikan dirinya sendiri, ya. Sehingga di sana dikatakan bahwa seorang imam itu tidak menghiraukan, menghindar dari menolong orang lain. Ya. Di dalam ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada seorang yang dirampok, dihajar, disakiti, mereka harus mengalami hal yang tragis. Tetapi nggak ada belas kasihannya untuk menolong. Mereka menghindar, imam ini menghindar dari tempat yang lain. Ya. Sehingga ini yang hati kita jangan seperti itu. Jangan memiliki hati seorang imam yang mestinya memberi teladan untuk menolong orang lain. Tetapi dia tidak menghiraukan, dia menghindar dari hal menolong ini. Ya. Jadi sikap seorang itu hanya melambangkan kekudusan agamawi. Dan kita tidak mau seperti itu. Ya. Kita tidak mau melakukan, tidak mau menolong orang lain karena adanya alasan kekudusan agamawi. Sehingga apa yang semestinya imam ini kerjakan, menolong orang yang menderita ini tapi tidak dilakukan karena kekudusan agamawi ini. Kemudian yang kedua, ya, ada sikap orang Lewi. Sikap orang Lewi ini adalah sikap yang sama dengan yang yang dilakukan oleh imam tadi. Ya. Jadi sikap orang Lewi ini mencari posisi aman. Biarinlah sakit, itu urusannya dia. Saya tidak mau ikut campur tangan. Ya. Teringat kemarin yang disampaikan Pak Chandra beberapa minggu yang lalu, yang semestinya dia ingin membeli sebuah mobil yang baru itu. Tetapi apa hatinya? Belas kasihan kepada temannya yang menderita. Rasa belas kasihan ini yang harus kita bangun terus-menerus supaya kita tidak menjadi seorang imam dan seorang Lewi ini. Ya. Ini yang menggerakkan hati kita menopang, menolong orang lain untuk berbelas kasihan. Dan itu kita harus bangun setiap saat, saudara. Jadi orang Lewi ini memiliki sikap menghindar dari orang yang terluka dan menderita. Ya. Yang ketiga adalah sikap seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang yang telah kawin campur dengan bangsa lain yang semestinya dilarang oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukannya, Tuhan malah memuji sikap hati orang Lewi yang mau menolong ini. Ya. Di sana dikatakan ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan ini yang mendorong orang Lewi ini sehingga membantu orang yang tadi menderita, orang yang dirampok, ini bisa diobati selebihnya. Ya. Kemudian ia juga berjanji kepada tempat yang dia dirawat itu, kalau uang ini kurang nanti aku akan kembali membayarkannya. Hati seperti ini yang bisa dipercaya, hati yang bisa dipercaya ini yang Tuhan cari dalam hati kita. Ya. Sehingga Tuhan mengatakan
Betapa perlu Tuhan itu menghancurkan tembok-tembok keangkuhan dalam diri kita. Agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama kita. Mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau orang lain belum selamat, ya kita memberitakan Injil ke sana. Kalau orang lain itu ada di dalam ikatan, ya kita melepaskan. Kalau dia membutuhkan makanan, ya marilah kita tolong. Ya. Sehingga itu yang menjadi bagian dalam gereja ini. Ya. Ini yang menjadi konsentrasi kita untuk keluar memberitakan Injil. Sehingga itu bisa mendorong kita semua memiliki hati yang belas kasihan ini kepada orang lain. Ya. Yang ketiga adalah menjadi penuai bagi kerajaan Allah. Ya. Tuaian memang banyak, tadi katakan tuaian itu memang banyak. Tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Kata tuaian di dalam bahasa aslinya adalah terismos. Ya, terismos itu menangkap, artinya memiliki hati yang apa namanya? Kepada jiwa-jiwa yang terhilang ini, jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang mungkin mereka membutuhkan pertolongan kita, sehingga ya jiwa-jiwa yang sudah mereka mau mendengarkan kebenaran ini, itu yang kita tuai di akhir zaman ini. Ya. Bagaimana kita menuainya? Kita melihat. Ya. Jadi bagaimana jiwa-jiwa yang sudah bertobat, jiwa-jiwa yang ada di luar sana, yang mereka membuka hatinya untuk Tuhan, dan kita terus-menerus bisa menyampaikan Injil kebenaran itu, ya, sehingga marilah kita menjadi pengajar yang baik itu. Pengajar yang baik artinya memberitakan kebenaran firman, bukan memberitakan diri kita, tetapi memberitakan Injil kerajaan Allah, ya, sehingga yang mereka lakukan adalah orang-orang ini bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah ini, ya. Jadi menjadi penuai kerajaan Allah, supaya kita meminta kepada Bapa mengirimkan pekerja-pekerja. Kita berdoa seperti Yesaya katakan, siapa yang engkau utus Tuhan? Bukan kita berkata, itu orang lain utuslah mereka. Ini aku Tuhan, utuslah mereka. Tapi kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Siapa berani berkata seperti itu, saudara? Menjadi bagian kita, menjadi tantangan buat kita, ini aku Tuhan, utuslah aku. Supaya aku bergerak kepada dunia marketplace ini. Ya. Kita melihat hal ini. Ya. Tuhan akan memperlengkapi kita, saudara. Apapun yang ada di dalam diri saudara, itu Tuhan sudah perlengkapi dalam diri saudara. Ya. Kita diperlengkapi dengan keterampilan, dengan kekuatan, hikmat. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi pekerja, kita melakukan tugas kita di dalam 7 wilayah ini. 7 wilayah dan 7 gunung ini di tempat kerja kita masing-masing. Tempatnya di sini. A, B, C, D, E, F, G. 7 gunung ini yang menjadi konsentrasi kita melihat. Di dalam seni dan hiburan, di dalam bisnis, di dalam gereja, di dalam media digital, di dalam pendidikan, dalam keluarga, pemerintah. Seharusnya kita bergerak di situ. Siapa sini yang di sini memiliki talenta yang Tuhan tadi perlengkapi saudara di dalam seni dan hiburan? Banyak di sini. Di dalam bisnis banyak di tempat sini. Gereja dan agama, bagaimana kita ini bergerak di dalam gereja dan agama? Orang-orang yang ada di dalam gereja ini bergerak di situ. Di media digital, di dalam pendidikan, keluarga kita. Ini yang menjadi supaya kita bisa berkonsentrasi kita di situ. Tidak mungkin tempat ini tidak ada dalam diri saudara. Tidak mungkin tidak ada. Saudara pasti ada dalam salah satu, dalam 2, dalam 3. Saudara bisa melakukan itu. Kalau saudara di rumah, mungkin ada pembantu saudara yang belum satu iman. Saudara bisa menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka. Di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Mungkin saudara di dalam dunia media digital saudara bisa melakukan di situ. Dan itu bisa kita lakukan di dalam memberitakan kebenaran ini. Ya. Sehingga dalam 7 tempat, 7 wilayah inilah kita mau bekerja
ini aku, utuslah aku. Utuslah aku supaya kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Ya. Jadi saya percaya dan yakin bahwa tidak ada satupun dari saudara yang berdiam diri, tidak memberitakan kabar keselamatan ini kalau saudara melihat marketplace yang begitu luas, tempat-tempat yang bisa kita datangi, di desa, di kota, dimanapun saudara berada, saudara bisa melakukan ini. Ada amin? Percaya saudara? Kalau saya percaya saudara, kalau saudara memiliki hati nih, hati yang penuh belas kasihan. Kalau saudara tidak memiliki hati yang penuh belas kasihan, saudara nggak akan bergerak, saudara akan diam saja. Saudara menjadi penikmat dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Ya, tetapi ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi untuk memengaruhi suatu masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu gereja lokal. Nah mungkin gereja ini bergerak sendiri, tetapi ada orang-orang yang di dalam gereja yaitu saudara dan saya bergerak kepada marketplace di mana saudara, Tuhan sudah perlengkapi saudara untuk mengerjakannya. Sehingga itu yang menjadi bagian kita pagi hari ini. Kalau boleh saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, hidup kita ini supaya menjadi berkat bagi kota dengan memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada desa dan kota di mana kita ditempatkan. Ya. Oleh sebab itu mari kita perhatikan hal ini. Ya. Kita bisa memberikan hati kita lewat pengajaran kita, melakukan penginjilan tentang Injil Kerajaan Allah, dan terus-menerus mengembangkan sikap belas kasihan tadi. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi yang letih lesu, mereka yang ada dalam dosa, mereka yang ada dalam belenggu dosa, mereka dalam belenggu kegelapan. Dan kita terus-menerus melihat ada tuaian yang besar, sangat besar di luar sana. Dan bagaimana tuaian itu bisa datang kepada Tuhan. Supaya hati kita ini mengembangkan sikap sebagai seorang pengerja. Sikap yang memiliki kasih kepada mereka. Itu yang terus-menerus mengalir dalam diri kita. Sehingga dengan memiliki hati ini, kita siap menuai di ladang Tuhan. Katakan amin. Ya, mari kita berdoa.